Bismillahirrahmanirrahim. Generasi sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang sulit terulang kembali. Banyak kisah menarik yang terjadi di masa itu. Di antaranya adalah kisah seorang lelaki petarung hebat yang kemampuannya di atas rata-rata. Ia memang tumbuh dan dibesarkan di kabilah Sakif namanya, yang dikenal pantang menyerah, tak pernah lari dari pertempuran. Cita-citanya adalah syahid membela Islam. Tapi masalahnya, ia sulit meninggalkan tradisi masyarakat Arab saat itu, yakni minum khamar. Meski sudah turun ayat keharamannya, meski dihukum cambuk 80 kali agar hapus dosanya, tapi ia ulangi lagi kebiasaan itu. Memang kuat sih fisiknya. Itulah Abu Mihjan. Suatu saat pada tahun 14 Hijriah, bulan Muharram, umat Islam saat itu harus berperang melawan kerajaan terbesar, yaitu Romawi, yang dipimpin jenderal besar mereka, Rustum. Khalifah Umar bin Khattab menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima. Itulah Perang Qadisiyah namanya, yang terjadi di sekitar Irak. Tak imbang sebenarnya. Pasukan Muslim hanya berjumlah 50.000 berhadapan dengan 130.000 musuh, apalagi mereka ditambah armada gajah, hewan besar dan kuat. Adapun Abu Mihjan, sebelum perang ia dihukum diasingkan oleh Umar ke daerah pesisir sebagai hukuman dengan pengawalan yang ketat. Tapi begitulah, ia kabur karena memang ia ingin bergabung dengan pasukan Muslim. Begitu gigihnya ia berjihad. Namun atas perintah Umar, sesampainya di pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, ia dikurung di sel dalam kamp pasukan Muslim. Apalagi ia ketahuan membawa arak, maka Sa'ad pun amat marah padanya. Malam sebelum pertempuran, Umar bersama sahabat yang tidak ikut dan umat Islam lainnya bermunajat kepada Allah untuk kemenangan Islam, karena memang perang Qadisiyah ini adalah salah satu perang strategis umat Islam. Perang pun berlangsung, umat Islam terdesak, kucar-kacir, banyak yang syahid. Lawan memang tangguh. Panglima Sa'ad hanya bisa memantau dari atas markas sebab ia sakit. Suara dentingan pedang dan kaki-kaki kuda terdengar menyakitkan bagi Abu Mihjan. Betapa inginnya ia ikut jihad. Ia merintih, bersair, menyesal, hingga terdengar oleh istri Sa'ad, yang saat itu berada di sekitar sel tahanan Abu Mihjan. Maka Abu Mihjan pun membujuk perempuan itu agar membuka borgolnya. Ia katakan, "Aku ingin syahid, tapi kalaupun masih hidup, aku berjanji akan kembali lagi ke sini, dan aku sendiri yang akan memborgol tanganku." Maka luluhlah hati perempuan itu, akhirnya diizinkan ia diam-diam. Maka kemudian Abu Mihjan memacu kuda pinjaman milik Sa'ad dengan kencang, masuk ke gelanggang. Banyak musuh ia tebas. Kondisi berbalik, pasukan Romawi kucar-kacir. Memang jago ini dia. Sa'ad heran, siapa lelaki itu? Sebab wajahnya ia tutup. Sa'ad mengatakan, seandainya Abu Mihjan tidak aku kurung, aku yakin dialah itu. Seandainya Balqa ini nama kuda Sa'ad, tidak berada di kandang, maka aku yakin itulah Balqa. Pasukan Muslim bahkan mengira lelaki itu adalah malaikat yang diturunkan Allah. Berakhir pasukan Muslim menang, Rustum terbunuh. Secepatnya ia kembali ke markas. Sesuai janjinya, ia sendiri yang memborgol tangannya dan mengunci sel itu. Istri Sa'ad akhirnya menceritakan ke suaminya kejadian itu. Dan Sa'ad berkata pada Abu Mihjan, "Aku berjanji tak akan mencambukmu lagi." Dan lelaki itu pun berkata, "Demi Allah, aku berjanji tak akan minum khamar lagi." Itulah kisah Abu Mihjan sebagaimana dituliskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dan juga di Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Sahabat sekalian, begitulah adilnya Islam. Jika ada seorang Muslim bersalah ataupun memiliki kekurangan, maka tidak boleh kita menilainya menjadi seorang Muslim yang cacat.
Yang kita perhatikan adalah kesalahannya dan kemudian kita nasihati pada aspek-aspek kesalahannya itu, tidak menghakiminya secara berlebihan hingga membesarkan kesalahan seseorang secara tak proporsional, apalagi sampai mematikan potensi kebaikannya, sedang Allah Maha Penerima Taubat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.